ini adalah biasanya. Hal-hal seperti ini, nanti kejadian yang seperti ini, itu biasanya digunakan oleh oleh pengusaha kuliner yang menggunakan energi negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dan sobat-sobatku dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita banyak mengalami kendala-kendala, tetapi ini nanti saya akan memberikan pengetahuan menurut saya, menurut pengalaman saya, dan pengetahuan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menjual makanan-makanan kuliner. Karena apa? Zaman sekarang itu banyak orang yang suka melakukan kuliner. Dan saya akan memberikan sedikit informasi atau pengetahuan di tempat usaha atau di tempat dagangan kuliner itu yang memakai hal-hal yang mistis atau memakai penglaris energi negatif. Karena semua pengusaha kuliner hampir rata-rata pasti menggunakan dagangannya itu biar cepat laris, bisa dikatakan biar banyak pembeli. Itu sudah tidak bisa dimungkiri lagi, karena banyak hal-hal yang seperti itu tidak masalah. Memang tidak semuanya penglaris itu buruk, itu tidak. Penglaris itu ada yang berenergi positif, ada yang berenergi negatif. Lah, yang tidak bagus itu yang berenergi negatif. Kadang yang berenergi negatif itu kadang sebagai penglaris pocong, penglaris genderuwo, terus penglaris ular, terus penglaris seperti itu adalah penglaris yang negatif. Kalau penglaris yang energi positif, insya Allah dengan kita sebagai orang pengusaha kuliner di tempat usaha, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berzikir hal-hal yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, saya akan memberikan ini adalah biasanya. Hal-hal seperti ini, nanti kejadian yang seperti ini, itu biasanya digunakan oleh oleh pengusaha kuliner yang menggunakan energi negatif. Jadi biasanya seperti ini. Ini pengalaman saya memiliki memiliki 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Ada 3 pengalaman atau pengetahuan saya yang mengetahui hal tersebut yang ada di tempat lokasi itu ada energi negatif atau bisa dikatakan penglaris yang tidak sewajarnya. Dan kalau bisa seperti itu, kita bisa menghindarinya oleh yang dijual orang tersebut. Itu yang pertama. Yang pertama itu ini biasanya banyak yang dirasakan oleh orang-orang, dan banyak juga orang di luar sana bisa dikatakan bertanya-tanya. Itu begini, biasanya kalau kita makan kuliner itu di tempat lokasi, itu rasanya sangat nikmat, sangat lezat. Intinya adalah, pokoknya adalah sangat oke lah. Tetapi kalau kita membeli makanan itu, terus kita dibungkus, kita dibawa pulang, rasanya biasa-biasa saja. Bisa dikatakan gairah kita itu kurang. Seperti itu.
Jadi sobat-sobatku, yang pertama ini adalah intinya kalau kita makan di lokasi itu tidak enak, tetapi kalau kita bawa pulang rasanya itu biasa-biasa saja. Nah seperti itu hampir rata dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Di dalam kehidupan nyata sering mendengarkan orang berbicara seperti itu. Dan yang kedua itu ada sesuatu, bisa dikatakan hewan yang di dalam wadah atau makanan. Seumpama begini, sobatku itu makan, iya kan, makan itu sejenis makan kuliner entah itu apa, tetapi di dalam panci tersebut atau di dalam wadah tersebut itu secara secara tidak sengaja itu kadang ada hewan di dalamnya. Tetapi ada hewan, Anda yang memakan itu tidak merasakan jijik atau tidak merasakan risih. Seumpama kita membeli sesuatu, di situ ada hewannya. Nah, hewan itu bisa aneh-aneh. Intinya adalah hewan itu tidak layak kepada makanan itu. Tapi kita tidak mempermasalahkan. Kita biasa-biasa saja, kita oke-oke saja, kita tetap memakannya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah makanannya itu rasanya tidak enak, tetapi banyak orang yang membelinya dan berdatangan di tempat lokasi. Jadi makanan itu bisa dikatakan secara offline atau secara di dalam kehidupan nyata. Orang bilang begini, wah makanan di sana itu tidak enak, tetapi banyak pelanggan. Nah seperti itu. Itu yang ketiga. Dan insya Allah ini yang keempat. Yang keempat itu adalah makanan tersebut biasanya rasanya manis. Entah itu bakso, intinya adalah kuliner. Dan kuliner itu bisa dikatakan berbentuk yang pedas atau yang asam atau yang bagaimana, itu rasanya agak ada manis, atau kalau orang Jawa itu bilangnya adalah legi, manis gula. Seumpama bakso tapi kok ada rasa gulanya sedikit. Terus lagi seumpama mie ayam ada sedikit. Seumpama di restoran ada apanya kok rasanya bisa dikatakan sebenarnya rasa manis itu tidak ada di makanan itu, tetapi makanan itu dikasih manis. Nah, itu juga bisa dikatakan energi negatif. Itu hampir kebanyakan seperti itu. Tapi saya tidak menyamaratakan, tidak. Karena tidak semua kuliner itu menggunakan energi negatif, pasti juga banyak yang menggunakan energi positif. Dengan pengetahuan 4 ini, kalau kita menemukan hal-hal kuliner seperti itu, kalau bisa carilah tempat yang lain agar kita terhindar dari energi-energi negatif, agar tidak nanti mengganggu kepada diri kita. Insya Allah bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku dan sobat-sobatku, bisa berguna dan bisa bermanfaat. Berhati-hatilah dalam mencari kita berkuliner. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubedi Demak. Salam.